Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Al-Mubarak, Bapak hadirin sarjana pendidikan yang kami hormati, rekan-rekan guru dan karyawan SMP Islam Al-Mubarak yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat yang begitu besar, sehingga kita semua masih aktif dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik dan mengamalkan apa yang sudah kita raih sebagai guru, yaitu ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara ini, yaitu saya Gianto meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus teman-teman guru dan karyawan untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif dalam modul 1.4. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mempresentasikan apa yang sudah saya buat, untuk memberikan motivasi diri, untuk menyemangati diri, marilah kita ice breaking sejenak, ya. Ice breaking hanya sebagai penyemangat agar kita selalu fokus dalam menyimak presentasi saya nanti. Oke, caranya nanti ketika saya bilang nanti ketika saya bilang dikasih apa, Bapak Ibu sekalian, jawabnya dikasih W, kasih O, kasih W, ya. Ketika saya bilang dikasih apa, nanti Bapak Ibu bilang dikasih W, kasih O, kasih W, kemudian bareng wow keren, ya. Misalnya sebagai contoh, dikasih apa, terus jawabnya dikasih W, kasih O, kasih W, wow keren, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu? Oke, dikasih apa, dikasih W, kasih O, kasih W, wow keren. Nah sekali lagi, dikasih apa, dikasih W, kasih O, kasih W, wow keren. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut.
langsung ke materi, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif dalam modul 1.4. Yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan positif bagi peserta didik. Contoh budaya positif tersebut yaitu misalnya senyum, salam, sapa, kemudian membuang sampah pada tempatnya, berdoa ketika sebelum memulai pelajaran, yang sudah kita biasa lakukan meskipun belum sepenuhnya istiqomah, ya, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian toleransi. Nah, toleransi di sini yaitu saling menghargai antara warga sekolah. Kemudian tanggung jawab. Itu tidak hanya untuk guru, untuk murid, tapi untuk seluruh warga sekolah. Tanggung jawabnya seperti apa? Yaitu semuanya, mulai dari waktu, kemudian kita sebagai pendidik yaitu disiplin diri, disiplin waktu, disiplin tugas, dan lain-lain. Kemudian apalagi yaitu menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Seperti yang saya sebutkan tadi, membuang sampah pada tempatnya, kemudian merawat tanaman-tanaman yang sudah ada di sekolah, kemudian tidak merusak apa yang sudah menjadi inventaris di dalam sekolah ini. Nah, kemudian sopan santun. Nah, yang perlu kita garis bawahi yaitu sopan santun. Apalagi kita adalah basisnya itu sekolah berbasis pondok pesantren. Nah, ini yang perlu kita nantinya, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita kasih bimbingan khusus yaitu sopan santun. Karena apa? Kita tahu sendiri bahwasannya siswa-siswi kita itu adalah anak-anak yang 90% itu bermasalah di lingkungan keluarganya. Bukan kami menyalahkan mereka, tetapi tugas kita adalah memperbaiki, ya, memperbaiki. Mereka dititipkan di pondok, kemudian disekolahkan di sini, itu karena mereka ada salah satu dari orang tua mereka atau bahkan beberapa itu yang memang sudah tidak sanggup mengajar, mendidik sendiri. Akhirnya mereka menitipkan di pondok ini, kemudian disekolahkan ini untuk bisa memperbaiki akhlak mereka. Nah, itu yang menjadi tugas paling berat untuk kita. Apalagi sopan santun itu adalah salah satu prioritas filosofi yang sudah ditemukan oleh beliau Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Semua filosofi yang sudah disebutkan oleh Bapak Pendidikan kita itu semuanya merujuk kepada akhlakul karimah. Hasil akhirnya adalah akhlak. Oleh karena itu, agar kesesuaian terkait dengan perilaku-perilaku yang ada di sekolah ini, siswa-siswa ini, termasuk sopan santun, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib sekolah, itu perlu kita garis bawahi dan kita kaji lebih jauh agar apa yang sudah tertera dalam visi kita sebagai pondasi untuk mewujudkan visi sekolah kita, yaitu
kokoh dalam spiritual dan mapan intelektual itu segera terwujud sesuai dengan rencana perubahan yang kita impikan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya konsep inti budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini jangan sampai keceletot karena kemarin juga banyak sekali teman-teman kami CGP angkatan 10 itu yang mungkin karena grogi termasuk saya itu banyak sekali yang keceletot dalam menyebutkan posisi kontrol guru ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus sebagai stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, teori kontrol itu ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Itu yang menjadi sebuah agen perubahan atau paradigma perubahan ya. Yang pertama yaitu stimulus respon. Ini kalau stimulus respon itu biasanya dalam realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Misalnya dalam peraturan sekolah, semua warga sekolah itu wajib disiplin. Itu segembyung. Semuanya sama, harus melakukan kedisiplinan itu sendiri. Nah, dalam teori kontrol itu beda. Dalam realitanya, dalam kebutuhan manusia itu berbeda. Karena belum tentu apa yang menjadi aturan sekolah itu baik buat individu mereka sendiri. Setiap kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nggak bisa dalam satu keluarga itu nggak bisa mengikuti satu keinginan, karena posisinya warga, posisinya dalam keluarga itu berbeda-beda. Sebagai anak, sebagai peserta didik itu mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Kemudian sebagai guru juga mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Apalagi sebagai karyawan, dalam hal ini tenaga kependidikan ya, itu juga mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Itu tidak bisa disamaratakan. Jadi sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, dalam stimulus respon itu perilaku untuk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini sesuai dengan karakter kita, bukan karakter, tetapi sesuai yang sudah kita lakukan di sini, baik itu dalam kebaikan maupun dalam sesuatu masalah. Para siswa tidak mengikuti aturan kita, bukan aturan ya, tetapi keinginan kita, itu belum tentu mereka itu salah, karena kebutuhan mereka itu berbeda. Jadi nanti kita akan
kita skip dulu, kita lanjutkan dulu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain nggak bisa. Orang lain nggak bisa memerintah saya. Orang lain nggak bisa menyuruh saya. Nah, itu dalam teori kontrol. Tetapi dalam stimulus itu semua sama, ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam hakikatnya itu sesuai teori kontrol itu tidak bisa, karena yang seperti yang tadi saya katakan, punya keinginan, punya hak, dan punya kewajiban sendiri-sendiri. Jadi hanya diri saya lah, hanya diri Bapak Ibu lah yang bisa mengontrol saya. Tetapi perlu diingat, jangan sampai melewati aturan atau kode etik yang sudah ada di sekolah. Caranya, kalau menurut teori kontrol yang sudah saya pelajari, itu bebas. Yang penting akhir daripada tujuan itu adalah sekolah sama. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sesuai teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini diutamakan dalam satu instansi, dalam satu keluarga itu adalah kolaborasi. Karena dengan kolaborasi, dengan kerjasama, semuanya akan berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Kemudian yang terakhir yaitu modal berpikir menang atau kalah. Nah, sesuai teori kontrol, modal berpikir menang, tidak ada yang kalah. Karena seperti yang sudah kita dengar, tidak ada sebuah kesalahan, tetapi adanya adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi dalam teori ini tidak ada menang atau kalah, semuanya menang. Nah, kemudian jika kita mau melakukan perubahan yang positif, maka mulailah dari diri kita sendiri. Karena seorang pendidik adalah contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Pendidik harus bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran serta dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya. Saya masih ingat kemarin seperti penjelasan Pak Heru, kita harus bisa menggali potensi yang ada pada peserta didik. Agar apa? Agar visi sekolah kita itu bisa terwujud dengan sukses. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan guru itu digugu lan ditiru. Nah, itu yang perlu kita mulai jenungkan lagi, tidak dilupakan. Mungkin selama ini kita kurang familiar dengan kata-kata tersebut. Itu familiar itu ketika saya dulu masih SD, ya. Saya masih SD itu sangat familiar sekali. Bahasa guru itu digugu dan ditiru. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu harus bisa menjadi teladan. Teladan itu tidak membiasakan menyuruh. Ya. Yang saya kemudian Bapak Ibu biasanya kita lakukan di sini itu masih terbiasa dengan menyuruh. Tetapi dalam perubahan paradigma teori kontrol ini, itu kita tidak boleh menyuruh peserta didik, tidak boleh menyuruh siswa, tetapi kita itu dianjurkan untuk menjadi tauladan bagi mereka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencontohkan. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun murid untuk
mensukseskan mereka dalam belajar. Merdeka belajar bukan berarti belajarnya bebas, tetapi membebaskan mereka dalam mengeksplor materi-materi yang kita berikan kepada mereka, mulai dari metode, kemudian cara mereka belajar, kemudian keadaan atau mau di mana mereka belajar, itu kita bebaskan. Tetapi tugas kita adalah menuntun mereka. Bahasa wong desanya seperti kita itu adalah mong-mong, ya, mong-mong, bukan mengajar. Mengajar itu kan menyalurkan apa yang ada di buku itu ditransfer kepada mereka, tetapi mereka harus paham dengan buku tersebut. Nah, kita tidak bisa lagi sesuai kurikulum, itu tidak bisa lagi seperti itu, karena kita di sini itu posisinya adalah sebagai penuntun. Kita menuntun murid, bukan mengajar seperti dulu yang kita ibaratnya kita ceramah, kemudian murid mendengarkan, setelah itu dikasih tes, dapat nilai 1 atau sampai 10 bahkan 100, nanti sukses. Itu tidak, karena kita sekarang basisnya itu asesmen, jadi nggak bisa dinilai secara numerik, ya, secara nilai secara nomor angka, itu tidak bisa. Kemudian walaupun penuh dengan godaan, kalau kita memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita akan tetap dipertahankan. Demikian juga budaya positif akan dilakukan kalau seseorang guru konsisten memberi contoh positif kepada murid di lingkungan sekolah. Nah, ini jujur saya juga masih belum bisa konsisten, masih belum bisa istiqomah membiasakan budaya positif selalu, ya, di sekolah. Mungkin manusiawi, dan itulah menjadi syarat utama jadi calon guru penggerak, yaitu selalu diingatkan sama fasilitator, kemudian pengajar praktik itu agar selalu sabar, karena untuk merubah paradigma menjadi membiasakan budaya positif itu tidak bisa instan, tidak bisa sekali ngomong terus siswa manut, itu tidak mungkin, karena itu berhubungan dengan akhlak, ya. Motivasi intrinsik harus kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, bukan hanya motivasi ekstrinsik. Mereka manut ketika kita diperintah, itu jangan, tetapi membiasakan agar mereka itu dengan keinginan sendiri itu melakukan budaya positif tersebut. Apalagi dengan memberikan hadiah, itu tidak diperbolehkan. Misalnya siapa yang mau menjawab soal ini, nanti saya kasih permen, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu tidak mencerminkan budaya positif. Karena mereka ketika tidak diberi permen atau ketika tidak diberi imbalan, itu budaya seperti itu tidak akan pernah terjadi. Makanya kita harus bisa berinovasi bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif itu di sekolah, agar mereka selalu termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk selanjutnya yaitu teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini agak
agak perlu butuh ilusi ya, butuh pemahaman mendalam. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Mereka merasa bahwa mereka itu diperintah. Mereka batinnya itu dikuasai oleh kita. Kalau yang lagi mood mungkin bisa melakukannya, tetapi kalau yang tidak lagi mood itu pasti akan berontak. Makanya kita harus bisa memahami kondisi anak-anak didik kita. Kemudian saat itulah bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, misalnya ada siswa kita yang kurang baik melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, itu pasti ada penyebabnya. Nah, bagaimana kita seorang guru bisa mengetahui perilaku-perilaku anak didik kita tersebut, yaitu dengan evaluasi. Bisa datangin langsung lewat teman, orang tua, pengurus pondok. Yang intinya kita cari tahu dulu bagaimana dan kenapa anak tersebut kok melakukan hal seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi, kita tidak bisa mengontrol murid itu dengan upah, ya, dengan upah memberikan sesuatu, karena mereka itu nanti manutnya itu mengikuti keinginan kita, membudayakan positif di sekolah itu ketika ada imbalan tersebut. Tetapi kalau tidak ada imbalan, ya sudah, mereka tidak akan melakukannya lagi. Makanya yang perlu kita pupuk adalah motivasi intrinsiknya. Bagaimana peserta didik tersebut, siswa-siswa kita itu memunculkan motivasi dalam dirinya itu sesuai dengan keinginannya. Bisa kita memancing stimulus itu dengan agar mereka itu rekuh dengan kita. Ya, misalnya ada sampah di luar, kita sapu agar mereka itu mencontoh kita. Ya, mungkin itu juga butuh waktu, karena nggak mungkin. Bahkan yang sering saya lakukan, yang sering saya temui itu ketika saya menyapu itu pasti malah ngeledek. Ya, malah ngeledek. Ya, ada yang langsung meminta sapu, kemudian mereka menyapunya adalah juga yang ngeledek, yang bersih ya Pak. Nah, itu kan yang perlu kita bina lagi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu juga bisa membuat kita mengontrol mereka. Yaitu seperti tadi, dikritik bisa dengan ucapan, dikritik juga bisa dengan tindakan. Ya, kritik yang membangun itu diperbolehkan, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini.
Tetapi seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, ya. Ya, mungkin misalnya ada banyak sampah di ruangan. Nah, cukup suara cek. Cek. Misalnya ketika ada banyak sampah di misalnya ketika ada sampah di nah, misalnya ketika ada banyak sampah di luar ruangan, nah bagaimana mereka itu bisa membuang sampah-sampah itu, yaitu salah satunya dengan menggunakan suara halus. Misalnya itu kok kelihatannya kok dipandang nggak enak, atau ini kalau misalnya bersih itu terlihat lebih indah. Nah itu mungkin kritik-kritik dengan suara yang membangun. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, biasanya kita di sini sebagai guru, sebagai orang yang dituakan itu merasa bahwa kita itu memiliki kendali penuh terhadap murid-murid kita. Nah, tetapi itu kurang dalam teori kontrol, itu kurang. Karena apa? Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan berperilaku bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini juga pernah saya lakukan dan sering itu mereka itu merasa terpaksa, dan ketika itu pula mereka itu seolah-olah dendam. Maksudnya misalnya kita mewajibkan siswa ini untuk seperti ini. Nah, mungkin sekali dua kali mereka merasa disiplin, merasa
merasa rajin, tetapi lama kelamaan itu mereka akan merasa bosan kalau kita mengajaknya itu dalam posisi memaksa. Itu tidak akan pernah lama, yang akhirnya nanti ketika kita melakukan hal seperti itu mereka akan berontak, bahkan ada yang malas, nanti, dan lain-lain ya. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina. Nah, itu bacanya kurang tahu karena ini tulisan yang belum dinaturalisasi ya. Nah, yang artinya belajar. Kemudian disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ya, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini poin 2 yang perlu kita revisi ulang ya, yaitu membuat disiplin peserta didik itu dengan imbalan, kemudian ancaman ataupun hukuman itu harus kita kurangi, bahkan sangat-sangat dianjurkan untuk kita hilangkan. Karena apa? Itu tidak mendidik. Karena sebuah reward, sebuah ancaman dan hukuman itu adalah bentuk pemaksaan untuk mereka agar disiplin. Itu tidak dianjurkan, karena untuk membudayakan disiplin positif itu tidak akan bertahan lama. Karena dengan ancaman ataupun hukuman, ketika mereka sudah dihukum, itu biasanya dini hukumannya seperti ini, tok. Nah, itu ketika mereka mengulangi lagi, itu akan merasa terbiasa, nanti paling dihukum seperti ini, nanti disuruh ini. Jadi mereka merasa tenang. Nah, dari situlah malah membudayakan positif disiplin yang bukan positif, tetapi membiasakan kita mengajari dengan disiplin yang negatif. Nah, yang perlu kita kurangi mungkin itu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang perlu kita pupuk, yang perlu kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang lahir dalam diri mereka dengan penuh kesadaran tinggi, bukan karena reward, bukan karena ancaman, ataupun bahkan bukan karena hukuman, tetapi atas dasar kesadaran mereka sendiri ya. Nah, itu yang perlu kita gali dan kita pupuk lagi supaya disiplin positif itu selalu membudaya di sekolah kita. Kemudian Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka Cekatan kelima, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Nah, jadi disiplin positif itu harus kita yang menguasai ya, karena
ketika kita sudah bertekad untuk melakukan disiplin, dari situlah akan tercipta suasana yang nyaman, suasana yang merdeka, baik di dalam kelas saat pembelajaran maupun untuk warga sekolah semuanya. Kemudian adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwanya nora mung lepasin pangreh ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Ini bahasa jadul ya, mungkin Jawa zaman dulu, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itulah merdeka. Bukan hanya memerintah, tetapi apa yang sudah kita katakan itu kita lakukan atas diri sendiri tersebut. Bukan hanya memerintah, tetapi bisa memerintah orang lain, tetapi harus bisa memerintah diri sendiri, ya. Itulah merdeka. Kemudian yang selanjutnya, yang poin keempat, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Manusia tidak mungkin menginginkan suatu keburukan. Semuanya pasti kepengen melakukan kebaikan, ya. Nah, ini bisa untuk revolusi mental kita, ya. Bisa untuk revolusi mental supaya nilai-nilai kebajikan dalam diri kita itu tertanam dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan di dalam institusi atau organisasi, ya. Yaitu yang pertama, profil penajal Pancasila. Yaitu kita sudah sangat familiar, ya. Apa itu profil penajal Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, PYP. Nah, untuk sikap murid. Nah, ini bahasa Inggris, ya. Nah, adalah mungkin seandainya beliau datang bisa saya meminta untuk menerjemahkannya, tapi nggak ada, mungkin ada hal lain, ya. Langsung ke sikap muridnya saja, yaitu toleransi, kemudian rasa hormat, ya, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, ya, keingintahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu yang harus tertanam dalam sikap murid. Kemudian yang ketiga yaitu 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IIHF, ya. Kemudian yang poin-poinnya adalah cinta tanah dan segenap ciptaannya, ya. Cinta Tuhan, bukan cinta tanah, ya, maaf, ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, amanah, ya, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras,
kemudian baik dan rendah hati, kepemimpinan dan keadilan, toleransi dan kedamaian, serta kesatuan. Ini poin 3. Yang kelima yaitu the 7 essential virtues ya. Yaitu apa itu artinya, itu ya pokoknya ada 7 lah. Ya, yang pertama adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya. Keterampilan hidup itu meliputi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, kemudian berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Kemudian yang terakhir adalah the Virtuous Project ya, atau proyek-proyek nilai-nilai kebajikan. Nah ini ada banyak sekali dari kelima poin tersebut. Dari kelima poin tersebut itu dirangkum dalam proyek nilai-nilai kebajikan, mulai dari peduli sampai pengertian ya. Pengertian intinya mengerti keadaan orang lain. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, pasti dari kata-katanya kita sering sekali familiar ya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Apapun yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Nah nanti ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan lain-lain ya. Mana dulu yang harus kita cukupi kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan ya. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas, yaitu bertahan hidup. Itu meliputi kesehatan, rumah, makanan, dan kesehatan. Nah ini kalau tidak ada ini, kita ya sudah walau a'lam, mungkin innalillahi ya, karena tidak sudah membutuhkan itu semua. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah ini kita berrelasi ya, berrelasi dengan orang lain atau baik itu hewan, manusia, teman, orang tua, kemudian keluarga. Semua kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Karena ketika kita sudah tidak diterima, ya pokoknya galau ya. Ketika kita mau kesini, mereka tidak menyukai kita. Kita mau kemana, mereka tidak menyukai kita. Nah, ini juga sebuah kebutuhan dasar kita ya. Kasih sayang dan rasa diterima.
Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan dalam hal ini yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui atau dihormati. Nah, penguasaan ingin dihargai, ingin diakui dan ingin dihormati, itu sudah manusiawi. Semuanya pasti ada rasa penguasaan, ya. Kebutuhan penguasaan itu pasti ada dalam diri kita. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol itu semua sesuai dengan tupoksi, waktu, kondisinya itu sendiri. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan misalnya. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bebas, kebebasan yang dibutuhkan dalam diri kita yaitu ingin banyak bergerak, bukan semau kita ya, tetapi misalnya kita ditugaskan melakukan tugas sesuatu, misalnya membuat RPP, jobdesknya sudah ada, semuanya sudah ada, tetapi caranya itu tergantung kita. Kita tidak boleh kita tidak bisa mengikuti dengan cara mereka, karena dari ketika kita dipaksa untuk melakukan atau mengikuti cara mereka, kita pasti akan berontak. Kita punya cara sendiri untuk melakukannya, yang hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, mungkin itu ya maksud daripada kebebasan itu sendiri, nggak bisa dicoba. Nah, sebagian besar itu mereka ingin mencoba dengan hal-hal yang baru dengan cara mereka sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, kesenangan dalam hal ini biasanya kita lakukan itu kita melakukan hal-hal yang sangat serius. Yang sangat serius itu bila mana kita melakukan hal-hal tersebut itu ketika kita menyenangi itu semua, ya. Ketika kita tidak menyenangi, biasanya kita itu merasa terpaksa, meskipun garap, meskipun melakukan itu biasanya hanya sebatas asal. Yang penting tugasnya selesai, yang penting saya melakukannya, biasanya seperti itu. Tetapi dalam kebutuhan ini, dasar kesenangan ini, kita itu harus bisa menyenangi apa yang akan kita lakukan agar tercipta suasana yang nyaman dalam mengerjakannya, agar sukses, puas dengan hasilnya, ya. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, itu ada dua yang sudah saya sebutkan tadi. Motivasi perilaku manusia, ada motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ya. Itu mereka melakukan sesuatu karena terpaksa, karena hukuman, karena aturan, ataupun karena imbalan. Ingin dihargai orang lain, kita melakukan sesuatu. Itu tidak bisa menjadikan kita itu disiplin positif. Mengubah perilaku itu tidak bisa. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu harus terlahir dari motivasi intrinsik, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan mereka, dengan rasa ikhlas, ya, agar
budaya positif itu tertanam pada diri kita sendiri. Disiplin diri akan tercipta dengan motivasi intrinsik tersebut. Kemudian teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman, itu tidak terencana, kemudian tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis hukuman. Misalnya kita sebagai warga sekolah, ketika ada siswa yang masuk kelas terlambat misalnya, itu langsung dihukum, berdiri di depan kelas ataupun memutar halaman, itu langsung tindakan. Itu adalah contoh daripada hukuman satu arah melalui keinginan kita, ya, bukan kesepakatan, tetapi memang mereka salah langsung dihukum. Itu contohnya seperti itu. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru memonitor murid tersebut. Nah, ini konsekuensi itu biasanya karena ada akibat, ya. Ada peraturan, misalnya peraturan kelas itu tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh berisik, kemudian datang tepat waktu misalnya, tidak boleh membawa HP. Tetapi kalau pelanggaran itu sudah dilanggar, baru ada konsekuensinya. Itu biasanya konsekuensinya itu juga tertulis, ya. Jadi sudah direncana, memang sudah direncanakan. Ada kesepakatannya. Mereka melanggar, kemudian mereka juga sudah mengetahui, sudah tertulis konsekuensinya. Misalnya ketika kita belajar di dalam ruangan, kita ada yang terlambat, di situ tertulis kalau misalnya yang terlambat itu harus menyanyi di depan kelas. Itu memang sudah disepakati, ya. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya itu kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, contohnya misalnya ketika ada murid yang datang terlambat, kita itu tidak mengarahkan, tidak menunjukkan aturan, tetapi bagaimana kita dengan sikap yang ramah tamah itu berkomunikasi dengan murid tersebut supaya murid tersebut itu merasa bersalah, agar dengan harapan apa? Dengan harapan agar murid tersebut itu tidak disuruh, tetapi dengan sendirinya itu mau memperbaikinya kesalahan sendiri. Ya, misalnya ada siswa kita yang upacara, ya, upacara tetapi mereka datang terlambat. Nah, kemudian dari pihak guru itu ada yang mengingatkan, ya, bukan mengingatkan, mewawancarai. Kenapa jam segini kok datang terlambat? Mereka kan teman-teman kan sudah kepanasan ikut upacara, kok malah datang terlambat. Nah, kita komunikasikan secara baik-baik, ya. Kemudian mencari solusi sendiri, yaitu dengan begitu nanti biasanya murid tersebut itu akan mengakui kesalahannya, kemudian pasti akan berjanji tidak akan mengulanginya, ya. Nah, itu contoh daripada restitusi. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi kita mencoba menggali supaya murid tersebut itu mencari solusi sendiri, ya, untuk memperbaiki
perilaku atau kesalahannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol ya. Kita sebagai guru itu di posisi mana dari kelima posisi kontrol tersebut? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau ataupun manajer ya. Nah, di sini saya gambarkan mungkin kurang terlalu jelas ya karena ini bentuknya gambar diperbesar agak ngeblur. Saya akan bacakan lewat sini, lewat layar laptop saja. Dalam 5 posisi kontrol, restitusi itu ada dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama motivasi itu ada guru berbuat, kemudian guru berkata, kemudian hasilnya, kemudian perlakuan atau murid berkata akan seperti apa. Itu bisa kita kontrol dengan konsep ataupun bagan-bagan di sini. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu misalnya perilaku kontrol negatif ya. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah, itu tidak dianjurkan di dalam warga sekolah, di dalam sekolahan itu sangat tidak dianjurkan. Tapi ini juga perlu kita bahas karena agar kita tahu sebagai bentuk paradigma perubahan di sekolah kita ya nantinya agar menjadi lebih baik. Kemudian motivasi intrinsik itu identitas yang sukses. Itu ada perilaku kontrol positif, kemudian ada kontrol diri ya. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah itu masuknya dalam identitas gagal. Kemudian identitas sukses itu termasuk teman ya, termasuk teman, pemantau dan manajer. Itu biasanya contoh-contohnya itu dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum itu biasanya mereka itu menghardik ya, menunjuk-nunjuk kemudian menyakiti dan menyindir. Itu sebagai guru yang diposisikan sebagai penghukum ya. Misalnya kalau kamu tidak melakukannya saya akan apa? Itu posisi guru penghukum. Kemudian apa hasilnya nanti? Dia akan memberontak ya, dia akan memberontak kemudian menyalahkan orang lain. Biasanya kan salah-salahan, apalagi kalau berdua, bertiga dan lain-lainnya itu biasanya lempar-lemparan kesalahan. Atau bahkan kalau individu biasanya itu menyalahkan orang yang tidak ada. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Nah, di sana kenapa, di sini kenapa? Disuruh ini dulu. Biasanya kan seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Itu biasanya kontrol guru adalah berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam ya, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian apa kata-kata guru biasanya? Itu kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Nah, dari kata-kata tersebut mereka itu biasanya akan merasa bersalah. Dari kesalahan itu biasanya itu akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong ya. Kamu jam segini baru berangkat, saya kecewa dengan kamu. Nah, itu juga biasanya dia menyangkal, kemudian berbohong. Berbohongnya, karena kamar mandinya ngantri. Padahal kalau kita teliti lebih jauh sebenarnya kan tidak mungkin karena sudah diperhitungkan kalau memang niat-niat mau mereka mau disiplin. Kemudian terakhir itu murid juga akan berkata maafkan saya. Nah, ujung-ujungnya minta maaf. Tetapi untuk kedepannya itu tidak akan membudayakan budaya yang positif.
Kemudian yang ketiga yaitu perilaku kontrol positif sebagai teman. Nah, itu biasanya guru itu akan berbuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, membuatkan alasan-alasan ya. Kemudian guru akan berkata, lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Kita posisinya itu bukan sebagai guru di situ, tetapi memposisikan diri sebagai teman. Kita berkomunikasi dengan teman biasanya kan lebih lebih natural ya, lebih bebas, lebih santai, pokoknya lebih luas lah, tidak tegang, tidak sebagai guru dan murid, tetapi sebagai teman. Nah, itu hasilnya itu akan ketergantungan. Nah, murid itu akan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Nah, setelah dengan kata-kata itu, hasilnya itu mereka akan kecewa. Saya pikir Ibu adalah teman saya, kok malah akhirnya seperti ini. Saya pikir Bapak guru membela saya, kok malah tidak. Nah, itu biasanya kekecewaan yang akan dihasilkan mereka ketika kita memposisikan sebagai teman. Ini dalam posisi kita memposisikan sebagai teman ketika ada sebuah masalah ya, bukan semuanya, tetapi kita memposisikan ketika kita dalam menangani sebuah kasus, sebuah permasalahan. Kemudian sebagai pemantau, ini juga seorang guru itu akan berbuat menghitung dan mengukur. Nah, sudah berapa kali sudah mantau kan, awalnya itu seorang guru itu niteni, memantau. Dia sekali biarkan, 2 kali biarkan, kemudian biasanya itu 3 kali atau seterusnya itu nanti ada tindakan. Nah, tindakan apa biasanya dilakukan seorang pemantau dalam posisi guru tersebut, yaitu yang ditanyakan apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya, kemudian apa yang telah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Nah, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, biasanya kamu tahu nggak peraturannya seperti apa di sini? Kamu tahu nggak sudah jam berapa? Kamu tahu nggak ini sedang ujian misalnya. Nah, itu hasilnya akan menyesuaikan bila diawasi. Ketika mereka tidak diawasi di zona, itu akan kembali seperti semula. Ketika kita pantau, mereka akan disiplin. Tetapi kalau ketika tidak ada, mereka akan bubar, ya. Nah, kemudian sang murid itu akan berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ya. Ini juga saya sering mendengar kata-kata seperti itu. Ketika saya rajin, saya dapat nilai berapa? Ketika saya disiplin, saya lulus apa enggak? Nah, itu kan seolah-olah jawaban-jawaban yang menuntut. Nah, itu tidak membudayakan seorang warga sekolah yang mendisiplinkan membiasakan disiplin positif ya. Nah, tetapi dari
Jam unjuk. Kemudian dampak pada murid itu apa? Sebagai Mufanto itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau pendapat hukuman, ya, dampaknya tadi. Tetapi kalau tidak ada reward, tidak ada dampak, itu mereka akan balik arah biasanya. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas itu apa? Yaitu murid meletakkan guru atau peraturan di dunia yang berkualitas. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu posisi kontrol guru. Nah, kontrol diri itu adalah sebagai manajer. Ini yang recommended, ya. Kemudian guru itu akan berbuat seperti apa? Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi restitusi, ya. Itu apa yang akan kita yakini? Apa yang meyakini hal tersebut? Kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu mau memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, ya. Dari kesalahan itu kita diajak komunikasi. Kemudian seandainya kamu tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi, ya. Kemudian seandainya kamu melakukan itu, apa efek buat efek negatif buat kalian, dan apa efek positifnya buat kalian. Itu biar anak itu tahu kesalahannya seandainya dia melakukan dan seandainya dia tidak melakukan. Kemudian hasilnya itu menguatkan watak atau karakter, karena dari situ mereka akan berpikir tentang baik dan buruk yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian dari situ murid akan berkata seperti apa? Biasanya itu mereka akan bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Dan kemudian saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa, ya? Nah, itu mereka akan merasa bersalah, kemudian mereka akan dengan penuh tanggung jawab akan memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang perlu kita posisikan diri sebagai manajer agar mereka itu merasa bersalah dan mau memperbaikinya dengan senang hati. Kemudian dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, dari kesalahan itu pasti mereka akan memperbaikinya dan akan berusaha untuk tidak mengulanginya. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah dari sini mungkin posisi yang paling ideal untuk kita sebagai pendidik adalah sebagai manajer, ya, sebagai paling fleksibel, ya, daripada penghukum, kemudian pemantau, teman, dan tadi yang lain. Kemudian keyakinan kelas, menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas itu digambarkan, ini saya berikan contoh dalam tabel Y, ya, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, menyeluruh, tidak memojokkan salah satu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingatkan dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dikomunikasikan secara menyeluruh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini mungkin bisa kita terapkan ya di mulai ajaran baru nanti sebagai keyakinan atau kesepakatan kelas. Tetapi kita punya wali kelas yang nantinya akan mewakili dalam pembentukan keyakinan kelas tersebut. Nah, bukan aturan tetapi keyakinan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita masuk kelas itu kita harus datang 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Ketika disepakati berarti nanti ditulis. Kemudian di dalam kelas itu misalnya tidak boleh makan misalnya. Itu ketika siswa-siswa sudah menyepakati berarti semuanya sudah sepakat, semuanya sudah tahu bahwa kesepakatan itu disetujui oleh semua warga kelas. Kemudian tidak boleh pulang sebelum waktu jam pelajaran selesai misalnya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita terapkan nanti ketika berada di sebagai keyakinan atau kesepakatan kelas. Itu juga bisa diterapkan ketika kita dalam mode individu. Saya juga sudah pernah di kelas 7 ya, itu sudah saya terapkan. Tetapi untuk kemarin itu baru kelas yang putra ya, yang putra yang sudah mulai berjalan, tetapi belum maksimal karena saya juga masih mencoba dan baru tahu juga sih, itu pun karena ikut CGP ya. Nah, itu ada tabel Y, terlihat, kemudian terdengar dan berperilaku ya. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya tahu, saya bantu, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, kemudian salim ya, salaman. Kemudian yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang dibahas semuanya adalah masalah ya, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru ya, memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Itu bisa digunakan di sekolah, di keluarga, di masyarakat, dan ke jenjang-jenjang organisasi yang lain itu bisa, karena itu adalah sebuah pemecahan masalah. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas ya, yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki keyakinan, motivasi internal ya, keyakinannya tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Kemudian dalam validasi tindakan itu biasanya ada tindakan-tindakannya. Salah satunya itu kamu tentu punya alasan melakukan tindakan itu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain cara-cara yang tidak baik ya dalam hal ini, karena ini adalah penyelesaian masalah. Kemudian bagaimana menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ini identik dengan posisi kontrol sebagai teman.
Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini contoh kata-kata daripada menstabilkan identitas agar mereka yang melakukan kesalahan itu tidak merasa dihakimi, ya, agar mereka masih merasa nyaman. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, mereka kan akan berpikir nanti, oh iya, kita sudah sepakat bahwa tidak boleh telat. Kita sepakat tidak boleh berisik di ruangan. Nah, mereka akan berpikir ke situ, kemudian akan memperbaikinya. Kemudian contoh lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah melakukan kesalahan, itu biasanya pasti ada rasa penyesalan, ya. Kemudian segi restitusi itu yang pertama seperti sudah saya jelaskan tadi, itu kalimat-kalimatnya ada misalnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan hal seperti itu, tetapi jangan mengulanginya lagi ataupun dianjurkan atau diarahkan untuk hal-hal untuk kebaikan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini semua. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi, ya. Kita selalu cari solusi bersama tentang masalah ini. Tidak boleh menyalahkan, ya. Kamu berhak merasa begitu, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Nah, ketika kita bertanya seperti itu biasanya mereka akan berpikir dengan kesalahan mereka, kemudian bagaimana cara mereka nanti akan memperbaikinya, ya. Nah, dari situ kita mungkin sudah bisa menggambarkan bagaimana cara kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada di sekolah, ataupun mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul di sekolah ini. Nah, kita bisa menggunakan cara sebagai menerapkan posisi kontrol kita sebagai pemecah masalah, dan bisa melakukan cara merujuk pada segitiga restitusi tersebut. Nah, demikian presentasi dari kami. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, atau ya saya harapkan sudah paham, ya, sebagai pendidik. Saya kira sudah paham, mungkin sudah pernah, bahkan sudah sering melakukannya. Dari 5 posisi kontrol, kemudian nilai-nilai kebajikan, bahkan segitiga restitusi, itu pasti pernah dan bahkan sering melakukannya. Cuman kita tidak tahu apa namanya yang ketika kita memakai cara seperti itu, ya. Saya juga kemarin seperti itu, loh. Berarti ketika saya melakukan ini berarti itu termasuk pembelajaran yang desiminasi, ya. Nah, itu sebenarnya sudah, cuman kita tidak tahu namanya, kemudian caranya juga belum sesuai, kemudian metodenya juga masih amatiran. Nah, oleh karena itu, mungkin untuk kedepannya ini juga bukan untuk yang pertama dan yang terakhir, ya, karena tugas saya juga ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapat untuk Bapak Ibu semua, dan mungkin untuk mengefektifkan kita dalam melakukan paradigma perubahan untuk sekolah kita akan memulai untuk ajaran baru tahun depan, ya. Bismillah, semoga kita sukses. Semoga apa yang sudah kita cita-citakan sebagai tercantum dalam visi sekolah kita bisa mewujudkannya dengan penuh tanggung jawab, penuh disiplin, dan penuh dengan rasa semangat. Salam dan bahagia untuk kita semua sebagai pendidik.
kasih. Tapi sebelumnya ya, sebelum saya akhiri, yang terakhir saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, pada Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk saya ya, karena ini urusan saya. Jadi meluangkan waktunya untuk saya, untuk melengkapi tugas saya sebagai CGP untuk dalam hal ini adalah aksi nyata diseminasi di modul 1.4 dalam paradigma perubahan ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.